Mohon maaf sekali, jangan merasa kecil. Ya, jangan merasa kecil. Aduh, saya kok gimana ya, malu sama yang lain, harus baca dulu, saya nggak bisa, aduh saya terlambat. Tidak ada yang terlambat. Masih ingat gak? Bukankah firman ini turun saat usia Nabi 40 tahun? Ya kan? Nabi 40 tahun, Anda baru berapa? 20 tahun? 30 tahun? Saya 50 tahun Ustaz, ya beda 10 tahun. Baik, itu Nabi, belum sahabat yang lain. Ada yang lebih sepuh daripada itu. Ya, masuk Islam, ikut belajar baca juga. Baik kan? Bukankah ada Abdullah bin Abi Umi Maktum, ada sahabat lain yang lebih sepuh daripada Nabi. Mereka belajar juga. Ya, karena itu jangan jadikan alasan bahwa kita belum mampu, pesimis karena usia, tidak. Tepikan semua. Karena Quran difirmankan oleh Allah untuk semua tanpa batas. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau melihat, mau yang ditutup penglihatannya oleh Allah supaya tidak bisa melihat maksiat, ya, semua punya potensi untuk baca. Dan yang paling menarik adalah, bukankah Nabi pun di awal masa ketika difirmankan Iqra, baca, beliau katakan apa? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Tuh. Allah, saya nggak bisa baca. Nah, jadi bagi Anda yang baru memulai, nggak usah takut. Dan jangan berkecil hati. Karena itulah rahmat diberikan oleh Allah kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW untuk memberi peluang pada siapapun. Hei, nabimu dulu pun memulainya nggak bisa baca, tapi ketika ada optimisme, niatnya benar, fokus, dilakukan karena Allah, Allah mudahkan. Jangan takut. Boleh jadi yang hafal 1-2 juz sekarang, ya, bisa tersusul oleh Anda yang bahkan belum bisa baca kalau Anda benar niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Jadi kita ambil dulu untuk tahapan pertama sebagai pemanasan, kita ambil 1 hari, ya, 5 juz 1 hari, ya. Ini kita jadikan 1 pekan pertama. 1 pekan pertama kita jadikan 1 hari 5 juz, ya. Berarti 30 juz akan selesai dalam 6 hari. Nah, 1 hari 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Formulasinya begini. Gunakan setiap waktu sholat. Subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 juz ini kita bagi 5. Jadi ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Baik. Ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Jelas ya? Kalau Anda merasa berat karena baru memulai, maka Anda bagi 2. Sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Jelas? Baik. Antara subuh ke zuhur itu kan panjang. Anda jangan tergesa-gesa masuk ke sini. Ulangi lagi yang ini, juz pertama. Ya, saya ulang ya. Tolong ikuti betul apa yang saya sampaikan. Ya, jangan, mohon maaf, menyalahi, ya, atau jangan ikuti perasaan Anda yang kadang-kadang setan yang membawa ke situ. Ya, suruh cepat, nanti jadi berat bagi kita. Kalau Anda ikuti dengan benar, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan, lebih mudah setelahnya. Jadi kalau Anda memulai setengah juz sebelum subuh, setengah juz setelah subuh, ya, jadi setengah juz setelah tahajud misalnya, ya, harus tahajud, menghafal Quran harus tahajud, walaupun dimulai dengan 2 rakaat, witir 1 rakaat. Dimulai sebelum subuh setengah juz, setelah subuh setengah juz. Nanti jarak antara subuh ke zuhur, ini ulang lagi yang 1 juz, baca aja terus. Kalau lagi jenuh, baca sampai Anda menikmati bacaan Quran tanpa jenuh. Ya, baca aja pokoknya. Baca. Anda mau lihat sama artinya boleh, silakan. Mumpung waktunya panjang. Zuhur, 1 juz lagi. Ya. Zuhur ke asar masih ada waktu, Anda belum ada aktivitas yang lain, baca lagi. Ya, ini mau 3 kali, 4 kali silahkan. Sampai Anda mau ngerjakan yang lain lagi, mau masak, dan itu kosong lagi, baca lagi. Ingat, kalau niatnya benar, ini pasti kecintaan dan kerinduan membaca akan banyak. Kemudian zuhur, seperti tadi. Asar demikian.
Maghrib 1 juz juga. Maghrib ke Isya pendek, mungkin ini cuma sekali dibacanya. Ya, kemudian Isya 1 juz lagi. Setelah itu istirahat. Ya, istirahat 5 juz selesai. Hari berikutnya, hari kedua. Ya, juz yang berikutnya, juz 6 sampai 10, 5 juz lagi. Terus berlangsung sampai 6 hari, berarti selesai 30 juz.